Dan alhamdulillah guru kita Bapak Dr. Haryadi sudah hadir untuk menyampaikan tausiahnya bagi kita semuanya, dan beliau memang telah menyampaikan bahwa beliau available dari jam 7 sampai dengan jam 8 pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang akan segera meninggalkan forum ini, sama-sama kita hantarkan dengan doa semoga tugas dan amanah yang diembankan kepada Bapak dan Ibu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam lindungan dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktunya, bersama-sama kita mendengarkan tausiah mengenai sirah Nabawi dan para sahabatnya yang disampaikan oleh Bapak guru kita, Ustadz kita, Bapak Dr. Muhammad Haryadi. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Ustadz Dr. Hasanuddin Thayyib. Yang sudah lama nggak jumpa kita Ustadz. Profesor yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua. Amin. Sehingga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Hasanuddin Thayyib tadi, kami ingin melanjutkannya dengan mozaik menuju keabadian. Masya Allah. Bahasa yang lebih tegasnya sebenarnya mozaik kematian. Tapi kok bahasa mozaik kematian kok bisa dihaluskan lagi dengan mozaik menuju keabadian. Masya Allah. Kita akan mulai dari para nabi. Beberapa nabi nanti kami cuplik beberapa mozaiknya. Lalu insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin untuk bisa share PPT. Sebentar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang itu berbeda-beda. Tidak ada yang persis sama. Walaupun kematian itu bisa terjadi di kamar tidur, bisa di atas kasur, bisa di rumah sakit, bisa di mana saja. Bahkan Al-Quran mengatakan fi burujim musayyadah. Di dalam sebuah bengker yang betul-betul orang tidak bisa memasukinya sekalipun, maka kematian itu bisa mendatangi kita. Oleh sebab itu, para ulama mengajari kepada kita semua, kita boleh meminta tentang cara bagaimana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawaffana muslimin. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, mautul faj'ah rahah lil mu'min. Kematian yang tiba-tiba, kewafatan yang tadi disebut oleh Ustadz Dr. Muhammad Hasanuddin Thayyib, baru main golf, baru main badminton dan lain sebagainya, tiba-tiba meninggal, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah rahatan lil mu'min. Itu adalah istirahatnya orang tersebut karena sudah sibuk dengan urusan duniawi, yang urusan duniawi itu diniatkan untuk akhirat. Sementara bagi orang yang tidak beriman, mautul faj'ati wa ahidatun asifun lil kafir. Kebalikannya bagi orang-orang yang tidak beriman. Karena kalau dia diwafatkan tiba-tiba seperti itu, maka yang terjadi adalah penyesalan. Dia akan menyesal karena memang dia tidak mempersiapkan hidupnya sedemikian rupa. Tetapi kalau orang mukmin sejak awal memang dia sudah bersiap-siap. Kita dari sejak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang baligh, di situ kita sudah siap. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sampai menyatakan,
idza matal mayyitu taqumul malaikatu ma qaddam. Kalau orang itu meninggal, yang ditanya malaikat itu yang sudah berlalu. Apa yang dilakukannya, bagaimana imannya, bagaimana dia bergabung dengan orang-orang soleh seperti yang ada di NBO ini, bagaimana kesehariannya dia membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Malaikat bertanya yang lalu, sebelum dia meninggal dunia. Entah yang lalu itu adalah yang lalu dekat atau yang lalu jauh. Wa yaqulun nasu ma khalafa. Sementara manusia, terkhusus orang yang ditinggalkannya, mereka membicarakan apa yang ditinggalkan, apa yang ke depan, makhalafa, apa yang ditinggalkan, warisannya bagaimana, baginya warisan gimana. Nah, di situ. Padahal tadi yang ditanya oleh malaikat itu adalah amalan-amalan terbaiknya. Tapi kemudian anak-anak kita meributkan masalah warisannya. Nah, itu hal yang seperti itu sebisa mungkin nanti bisa kita hindari dengan berbagai hal, yaitu antara lain dengan memberikan pengertian-pengertian, pendalaman-pendalaman agama kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi Adam wafat? Yang pertama, kewafatan Nabi Adam itu berkaitan dengan penciptaannya. Ketika beliau diciptakan, Rasul bercerita kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, pada saat Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Lalu dari punggung itu berjatuhan seluruh jiwa anak cucu Adam alaihissalam. Meluncur semua jiwa itu. Sehingga begitu banyaknya jiwa itu, Adam kemudian melihatnya. Lalu Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, siapa ini semuanya?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Mereka ini adalah anak cucumu." Lalu Adam melihat di antara sekian banyak jiwa-jiwa tadi, ada seorang lelaki yang kilauan cahaya yang memancar di antara dua matanya itu begitu mengesankan Nabi Adam alaihissalam. Lalu dia bertanya, "Ya Rabb, siapa lelaki ini?" Menurut kita siapa? Mungkin kita membayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ternyata bukan. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, ini adalah lelaki dari kalangan umat terakhir dari anak cucumu. Dialah yang bernama Daud. Jadi Nabi Daud, bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bertanya, kenapa tidak Nabi Muhammad? Nah, nanti kalau kami melihat dari berbagai referensi gitu, kita cari referensinya tidak ketemu sebabnya. Tetapi kalau kita melihat berdasarkan yang terjadi pada Nabi Daud alaihissalam, pada Nabi Daud lah sebenarnya terjadi perubahan yang luar biasa. Dari zaman batu menuju ke zaman besi. Disitulah terjadi revolusi yang luar biasa. Sehingga ketika Nabi Adam tadi melihat cahaya yang memancar dari dua di antara mata satu orang lelaki ini begitu mengesankan, lalu dia bertanya, siapa ini ya Allah? Ini adalah Daud. Saking terkesannya Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam memberikan hadiah. Kan kita begitu, kalau ada anak di antara cucu kita itu mengesankan, dia memiliki prestasi yang besar, kita memberikan hadiah. Nah, setelah itu, apa hadiahnya? Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Allah, berapa umurnya? Umurnya 60 tahun, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adam mengatakan, ya Allah, izinkan saya untuk memberi umur yang telah Engkau tentukan buat saya itu 40 tahunnya untuk lelaki itu. Lalu dikabulkanlah permintaan Nabi Adam alaihissalam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini awal dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Salah satu yang berkaitan dengan kematian. Lalu yang menarik apa Bapak Ibu sekalian? Ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, menjelang wafat. Wafat itu sebenarnya memiliki banyak tanda.
Semua kita sebenarnya sudah punya tanda kewafatan itu. Tetapi tidak semua kita notice, memberikan catatan terhadap tanda-tanda itu. Tanda yang paling umum adalah ketika rambut kita sudah memutih, yang berarti kita harus lebih menjaga kewibawaan, kita harus menjadi orang yang bisa bijaksana, kita harus bisa menjadi orang yang terhormat, karena perjalanan-perjalanan yang sudah kita lampaui, sebenarnya perjalanan-perjalanan yang semuanya memberikan nilai-nilai kebaikan kepada kita. Maka ketika nanti Nabi Adam alaihissalam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Nabi Adam pada saat itu meminta kepada anak-anaknya untuk mencarikan buah. Tetapi buah yang diminta oleh Nabi Adam ini bukan buah biasa seperti yang ada di sekitar kita. Bukan jambu, bukan mangga, bukan manggis, bukan. Tapi buah yang berasal dari surga. Di dunia nyari buah yang berasal dari surga, ini kan sulit sekali. Ini dalam bahasa kita ada kalanya orang yang mau meninggal dunia itu permintaannya macam-macam. Bapak ini sudah mau meninggal dunia kok mintanya rujak cingur, padahal rujak cingur malam-malam nggak ada orang jual. Atau diberikan tahu petis gitu. Malam-malam seperti ini gimana nyarinya? Nah, kita sebagai anak yang penting dicari aja untuk melaksanakan perintah dari ayah kita. Begitu juga anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Dia sebenarnya tahu untuk mencari buah dari surga itu kayaknya mustahil. Tapi karena ini adalah perintah ayahnya, maka anak-anaknya itu mencarinya. Terus dia cari berhari-hari. Dalam pencarian itu dia ketemu dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini bertanya, wahai anak Adam, apa yang kalian cari? Lalu anak Adam semuanya di situ, salah satu di antara mereka menjawab, wahai seorang lelaki, kami sebenarnya sedang mencari makanan yang diminta oleh ayah kami. Lalu setelah itu, lelaki itu mengatakan, kalian pulang saja. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan makanan yang dimaui oleh ayahmu itu. Loh, tapi kan kami harus tetap mencari. Iya, nggak ada faedahnya kalian mencari. Lelaki itu mengatakan, karena sebentar lagi ayahmu akan meninggal dunia. Lalu datanglah lelaki ini bersama anak Adam nanti ke rumahnya Nabi Adam dan Hawa. Begitu mereka sampai di rumah itu, refleks yang namanya Hawa, karena ada lelaki bersama anak-anaknya, dia langsung mendekat kepada Adam alaihissalam. Begitu dia mendekat kepada Nabi Adam alaihissalam, Adam langsung mengatakan, menjauhlah dariku, sesungguhnya aku ada sebelum kamu. Maka biarkanlah aku dengan lelaki ini, karena lelaki ini adalah malaikat Jibril, dan biarkanlah aku kembali kepada Tuhanku. Maka setelah itu malaikat Jibril mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia datang itu sebenarnya malaikat Israel sudah membawa kafan, dia membawa obat, dia membawa, bahasa kita itu wewangian, disebut oleh sebagian penerjemah itu sebagai balsem untuk mayat. Lalu setelah itu dia memerintahkan kepada anak-anak Adam untuk memandikannya. Lalu setelah memandikan, mengkafaninya dengan kafan yang dibawa dari surga tadi. Kemudian setelah itu malaikat Israel ikut bersama anak-anaknya itu untuk memandikannya. Maka disebut di dalam berbagai hadis yang memandikan Nabi Adam alaihissalam, yang mengkafani Nabi Adam alaihissalam, yang mensolati Nabi Adam alaihissalam itu adalah malaikat. Begitu nanti dikuburkan, lelaki ini berkata kepada anak-anaknya Nabi Adam, wahai anak-anak Nabi Adam alaihissalam, inilah sunnah. Sunnah itu sesuatu yang harus kalian tradisikan di dalam mengurus jenazah. Sehingga jenazah itu kalau meninggal dunia harus diperlakukan seperti itu. Tidak diletakkan di atas gunung, tidak. Apalagi nanti disakiti dan lain sebagainya.
Karena ini adalah sunnah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang harusnya ditradisikan oleh semua manusia. Nah, sebelum tadi Nabi Adam alaihissalam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel, sempat terjadi perdebatan antara Nabi Adam dengan malaikat Israel. Ketika Adam sudah mau dicabut nyawanya tadi, Adam mengatakan, "Wahai Israel, bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Lalu malaikat Israel mengatakan, "Loh, bukankah dulu engkau sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umur yang 40 tahun itu engkau kasihkan kepada Daud?" Lalu berbantah-bantahan di situ. Nabi Adam masih kekeh dengan pendapatnya. Maka sejak saat itu nanti semua anak cucu Adam itu menjadi pribadi yang membantah. Maka membantah itu tidak perlu diajarin. Kalau anak kita diajak menuju kebaikan, diajak sholat, segala macam, bantah itu biasa. Karena memang ketika itu Nabi Adam membantah malaikat, maka anak cucu Nabi Adam alaihissalam menjadi pembantah. Lalu setelah itu, Nabi Adam tadi kan lupa bahwa dia sudah memberikan umurnya itu kepada Daud. Maka anak cucunya Adam nanti juga menjadi pelupa. Sama dengan kita. Jadi kacamata sudah diletakkan di atas kepala, masih nyari ke sana kemari, mana kacamata, dicari ke sana kemari, di lemari, di sana. Padahal anak cucu kita mengatakan, lah itu ada di atas kepala itu apa itu? Nah ini. Banyak sekali kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa. Kemudian yang ketiga, Adam tadi tidak merasa dia bersalah. Padahal dengan dia mendebat malaikat seperti itu, sesungguhnya dia itu dalam keadaan salah. Maka banyak manusia nanti yang al-khata' wan nisyan, dia sering mengalami salah, tapi dia nggak ngerasa kalau dia itu salah. Inilah 3 hal yang turun secara genetik. Maka kalau kita melihat anak-anak kita, itu baik yang laki ataupun yang perempuan, yang pertama, yang kedua, atau yang keberapa, itu memiliki kecenderungan sifat dan genetika yang tidak jauh dari ibunya atau bapaknya. Begitulah yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam dan kemudian anak cucunya. Kemudian setelah Nabi Adam alaihissalam, kita menginjak kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, ketika dia hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki cara yang berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh memanggil anak-anaknya. Dia kumpulkan anak-anaknya, lalu dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dulu wasiat yang seperti ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang tua. Dia kumpulkan anak-anaknya. Lalu setelah anak-anaknya kumpul semua, bahkan kalau kita sekarang mantu-mantu kita itu kumpul semuanya, anak-anak cucu kita sudah kumpul semua, nanti Nabi Nuh alaihissalam di situ mengatakan kepada anak dan cucunya, "Wahai anak dan cucuku, aku wasiatkan kepada kalian 2 hal untuk dilakukan, 2 hal untuk ditinggalkan." Apa 2 hal itu? Yang pertama, kalian harus senantiasa menetapkan diri dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya kalian harus senantiasa dalam keislaman, dalam keimanan. Kenapa? Nabi Nuh memberikan alasan. Jadi kenapa meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam itu menjadi sangat penting. Wa tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, ada dalam Al-Qur'an. Wa alhiqni bis-sholihin, dan gabungkan kami dalam kelompok orang-orang yang soleh. Nah, kenapa kalimat la ilaha illallah? Yang pertama kata Nabi Adam, karena sesungguhnya langit yang 7 dan semua bumi beserta isinya itu, jika dia ditimbang, langit ada yang sebelah kiri dan bumi, lalu kalimat la ilaha illallah ada di sebelah kanan dari timbangan itu, maka masih lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan seluruh isi langit dan bumi. Maka yang sering kami sampaikan, kalimat la ilaha illallah itu lebih istimewa dari dunia dan seisinya.
Bahkan bukan hanya itu, pelaksanaan dari kalimat la ilaha illallah, sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bahwa pelaksanaan kita terhadap ibadah itu sebenarnya dia lebih berat timbangannya dibanding timbangan dunia dan seisinya. Oleh sebab itu, kenapa nanti ketika di surga Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan itu yang tidak ada bandingannya di dunia, karena nggak bisa ngelebihi dia. Yang kedua, wasiatnya Nabi Nuh alaihissalam adalah istiqomahkan wahai anak-anakku, anak cucuku, membaca subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Yang dalam bahasa sekarang, nanti Rasul punya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita tambahin lagi. Wala khawla wala quwata illa billah illal azim. Kenapa? Kata Nabi Adam. Karena kalimat itu adalah kalimat doa yang dipanjatkan oleh semua makhluk kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran, semua alam semesta ini bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua tanpa kecuali. Kecuali manusia dan jin nanti di situ. Dia punya pilihan. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang tidak bertasbih kepada Allah, ada yang lupa dia. Bahwa dalam kehidupan ini ada Tuhan yang memberikan segala-galanya. Yang kedua, karena dengan kalimat tasbih tadi, semua makhluk itu diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis Nabi, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani fil lisan, yang ringan dia di lisan, sakilatani fil mizan, tapi dia berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah tadi, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Lalu Nabi Adam alaihissalam setelah itu mengatakan, wahai anakku, tinggalkan 2 hal. Kenapa 2 hal? Ini, karena tadi yang diperintahkan itu dua supaya mudah. Yang pertama, jangan engkau sekutukan Allah, jangan mencari sembahan selain Allah. Dalam Al-Quran kita dijelaskan alasannya kenapa inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan itu kezoliman yang paling dahsyat, paling besar. Tidak ada kezoliman yang paling besar itu selain kesyirikan. Maka Imam Al-Marawi di dalam tafsirnya beliau sampai mengatakan orang yang menyembah selain Allah itu sebenarnya dia sedang sakit akidahnya. Dia sedang sakit psikologisnya, dia sedang sakit spiritualitasnya. Oleh sebab itu ini disebut dengan kemusyrikan itu sebagai kezoliman yang agung. Yang kedua, wahai anak-anakku, jangan berlaku sombong. Sombong di sini bukan sombong biasa, tapi sombong di sini adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ketika orang itu tidak beriman kepada Allah, dia sebenarnya mutakabbir. Dia sedang sombong, dia menyombongkan dirinya. Ketika orang itu mencari sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Dia sebenarnya sedang sombong. Sombongnya itu bukan hanya kepada manusia. Sombong kepada manusia itu meremehkan orang lain. Sombong kepada Allah itu mencari sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 2 wasiat ini, lalu Nabi Nuh alaihissalam diwafatkan oleh malaikat Jibril, malaikat Israel, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sempat berdialog dengan malaikat. Ada 2 versi datangnya malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang satu riwayat mengatakan malaikat ini menyerupai seorang lelaki tua, yang satu berwajah tidak menarik, yang satu nanti berikutnya berwajah yang sangat indah. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan, ini nanti menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Ibrahim ini punya kebiasaan kalau dia keluar rumah selalu dikunci sama dengan kita.
rapi dia kebiasaannya. Dia kunci rumahnya, sehingga dengan mengunci itu dia akan merasa lebih aman. Tapi ternyata satu ketika setelah rumahnya dikunci itu, ketika dia memasuki rumahnya setelah dari bepergian, tiba-tiba ada orang tua dengan wajah yang sangat buruk. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Siapa engkau?" Dia mengatakan, "Aku ke tempat, dari mana engkau bisa masuk ke tempat ini?" Gitu. "Siapa yang mengizinkan engkau masuk?" Dia mengatakan, "Aku diizinkan oleh pemilik tempat ini. Pemilik tempat ini lebih berhak daripada engkau yang memiliki di sini." Jawaban itu langsung memberikan isyarat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ini adalah bukan tamu biasa, ini adalah malaikat Israel. Lalu setelah berdialog panjang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah dijamu, nanti orang ini minta izin pamit. Pada hari yang lainnya lagi, datang lagi dia dengan wajah yang berbeda, dengan wajah yang pertama tadi, dengan wajah yang sangat indah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kembali, "Dari mana engkau bisa masuk? Padahal ini tempat ini saya kunci. Kuncinya itu masih ada di saya. Saya tadi baru masuk itu dengan membuka kuncinya ini. Dari mana engkau bisa masuk?" "Aku bisa masuk ini atas izin orang yang memiliki tempat ini. Dan orang yang memiliki tempat ini lebih berhak atas dirimu." Jawaban yang sama itu menjadikan Nabi Ibrahim bertanya, "Kemarin engkau dengan wajah yang berbeda dengan hari ini. Kenapa seperti itu?" Lalu dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, ketika aku datang mau mencabut nyawa seseorang, maka wajahku itu sangat tergantung kepada amalan dari orang tersebut. Kalau orang itu amalannya keburukan, maka seperti wajah yang pertama kemarin. Tapi kalau orang itu amalannya adalah amalan kebaikan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seperti inilah wajahku." Lalu setelah itu dia datang kepada Nabi Ibrahim mengatakan, dalam Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ketika ajal itu sudah mau datang, orang ini nanti datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan dia duduk di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Kok engkau datang lagi ke sini?" Lalu orang itu mengatakan, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawamu." Disinilah terjadi dialog yang menarik antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan malaikat maut ini tadi. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai malaikat, bagaimana mungkin saya kan kekasihnya Allah. Bagaimana mungkin seorang kekasih tega mencabut nyawa orang yang dikasihinya?" Mendengar perkataan tersebut, malaikat Israel tidak enak. Lalu dia ke atas lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, Ibrahim mengatakan, bagaimana mungkin seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Israel, "Sampaikan kepada Ibrahim pernyataanku. Bagaimana mungkin juga seorang kekasih menolak permintaan kekasihnya?" Jadi dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi bagaimana mungkin seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya, dibalik lagi sekarang. Bagaimana mungkin seorang kekasih menolak permintaan kekasihnya? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam di situ terkenal sebagai Khalilullah. Begitu kalimat ini disampaikan oleh malaikat Israel, maka Ibrahim mulai menenangkan diri. Lalu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga dari peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa kematian itu caranya berbeda-beda. Kendati pun kita bisa mati di atas kasur yang sama, tetapi prosesnya itu pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu, "Ya Allah, wafatkan kami setelah ibadah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan kami setelah anak-anak semuanya sudah
memiliki tempat dan kedudukan dan sebagainya, baik silahkan di situ. Wafatkan kami, ya Allah, nanti di tanah haram. Nah, di situ. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian? Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan isyarat kematian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa permohonan yang merupakan jaminan yang diminta oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nanti sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sudah dekat ajalnya ketika wahyu yang terakhir turun, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nanti kurang lebih dalam waktu 1 tahun Rasul akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 1 tahun itu waktu yang dekat. Kita kan selama ini nganggep, oh ini kelihatannya umur saya masih 40 tahun, kayaknya masih ada 25 tahun lagi, kan gitu. Padahal kita tidak tahu tadi disebut oleh Ustaz tadi. Kita nggak tahu bahwa nanti itu mengandung rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ayat yang terakhir turun, nanti Abu Bakar menangis. Umar menangis. Para sahabat yang lain menangis. Yang lain senang karena ini sudah sempurna agama, tapi di antara para sahabat itu mengatakan, kalau ayat yang terakhir sudah turun, berarti ini tanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti ada waktu 1 tahun dari ayat ini turun sampai Rasul benar-benar diwafatkan pada hari Senin. Pada hari Senin. Pada hari Senin itu malaikat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaian yang serba istimewa karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat Israel datangi Muhammad dengan pakaian yang indah, dengan bahasa yang lemah lembut, sampaikan nanti salam kepadanya dan tanya dulu, gitu. Tanya dulu, apakah kira-kira setelah engkau turun mau mencabut nyawa itu Muhammad berkenan atau tidak? Kalau Muhammad berkenan, lanjutkan. Tapi kalau Muhammad mengatakan tidak berkenan, ya kamu ke sini lagi. Nah, ini untuk menunjuk kepada kita bahwa ada sesuatu yang istimewa yang disebabkan oleh amalan-amalan kita. Oleh sebab itu kematian seseorang itu terkait dengan amalan-amalan baiknya. Maka ketika Nabi sudah dalam keadaan sakit yang semakin hari semakin parah, datanglah seorang lelaki. Dia mengucapkan salam. Lalu dijawab oleh Aisyah, "Waalaikumsalam. Maaf, Rasulullah sedang sakit." Orang itu kemudian mengucapkan salam berikutnya. Salam yang kedua itu lebih terasa getarannya. Lalu Aisyah ditanya oleh Rasul, "Ya Aisyah, siapa dia?" "Seorang lelaki ada di depan rumah kita. Sudah saya sampaikan bahwa baginda sakit." Lalu Rasul mengatakan, "Silahkan, coba dipersilahkan dia untuk masuk. Tahukah engkau Aisyah, siapa yang datang ini?" Yang datang ini adalah pengusir kelezatan. Coba bahasa Nabi. Maka ada hadis di dalam kematian itu, ingat-ingatlah. Zikra ladzat, kelezatan daripada kenikmatan yang kita dapati ini bakal ada habisnya. Maka pengusir kelezatan itu adalah malaikat Israel. Pemutus keinginan. Tadi disebutkan orang masih punya banyak keinginan, mau begini, ternyata keinginan itu nggak sampai. Karena dia sudah datang ajalnya. Pemisah jamaah. Dan kemudian yang meramaikan, yang disebut di sini, yang meramaikan kubur. Yang meramaikan kubur itu siapa? Tidak lain adalah malaikat Israel. Ketika dia dipersilahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu terjadi dialog antara Rasul dengan
malaikat Israel. Dalam sebuah riwayat dikatakan, semula malaikat Israel ini mau datang langsung kepada Nabi, dia enggan. Sehingga dia minta nanti malaikat Jibril untuk menemaninya. Tapi dalam riwayat ini, beliau sendiri dulu datang. Setelah beliau datang, Rasul bertanya. Setelah Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Ini salam yang ketiga setelah dia masuk. Assalamualaikum. Rasul menjawab, Waalaikumsalam. Setelah itu, Rasul bertanya, wahai malaikat, apakah engkau datang dalam rangka silaturahim atau dalam rangka tugas dinas? Israel mengatakan, saya datang, maaf ya Rasul, untuk dua-duanya. Silaturahim dulu, baru yang kemudian yang kedua, untuk mencabut nyawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul bertanya, lalu Jibril di mana? Kok dia tidak bersama engkau? Nah, ini yang tadi kami sebut bahwa dalam sebuah riwayat turunnya bersama-sama, tapi dalam riwayat yang ini tidak. Jibril tadi saya tinggalkan di langit sana. Lalu setelah malaikat Israel mengatakan seperti itu, datanglah malaikat Jibril bersama mendampingi malaikat Israel. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau mengetahui tidak lama lagi ajalku akan dicabut oleh Israel. Lalu malaikat Jibril mengatakan, iya wahai kekasih Allah. Jibril, tolong beritahukan kepadaku apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Ini dialog yang menarik, ini jaminan. Ini dialog yang kami sebut bahwa Nabi menginginkan sebelum beliau meninggal dunia itu ada jaminan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Beritahu kepadaku wahai Jibril, apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, Allah telah membukakan pintu-pintu langit. Malaikat semuanya sudah berbaris untuk menyambut ruhmu. Lalu yang kedua, Nabi bertanya lagi, apalagi wahai Jibril? Lalu yang kedua itu dijawab oleh Jibril, bahwasanya semua pintu surga telah dibuka, semuanya sudah berhias, seluruhnya sudah berhias. Air juga sudah mengalir sedemikian rupa, buah-buahan yang ranum juga sudah siap untuk dipetik. Semuanya menanti kedatangan ruhmu. Lalu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih bertanya, lalu apalagi wahai Jibril? Jadi Rasul setelah Jibril mengatakan seperti itu, selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah 2 kali. Kemudian setelah itu, lalu apalagi wahai Jibril? Kemudian yang ketiga itu, Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, aku memberikan berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa engkaulah pemberi syafaat yang pertama nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah, kata Rasulullah SAW. Rasul masih bertanya yang keempat, lalu apalagi yang Jibril? Jibril bingung di sini yang keempatnya ini. Karena ketika pertanyaan yang keempat ini, Rasul mengatakan, ya Rasul, apa sebenarnya yang kau inginkan lagi? Karena semua jaminan untuk beliau ini sudah ada semuanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ menyatakan, wahai Jibril, tentang kegelisahanku, wahai Jibril. Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang selama ini membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku? Lalu di situ baru Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya membawa kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan surganya kepada semua nabi dan umat terdahulu sebelum engkau dan umatmu memasuki pintu surga itu. Fatma'anna qalbi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau sudah begitu wahai Ibrahim, sudah tenanglah hatiku. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing punya makom.
punya posisi sendiri-sendiri, punya derajat tersendiri, termasuk bagaimana dalam menyambut kematian, bagaimana dalam menghadapi kematian, bagaimana dalam kita semuanya ini menuju kepada kehidupan yang abadi. Lalu pertanyaannya misalnya, sekaligus ini untuk menjawab beberapa hal yang mungkin syubhat di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu kan ada orang di antara musisi kita yang mengatakan, apakah ada orang yang lebih dicintai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pertanyaan itu masuk akal nggak kalau ada orang yang lebih dicintai dari Rasul? Tentu tidak masuk akal. Nah, tentu tidak masuk akal. Apalagi orang itu bukan nabi, bukan rasul. Nah, dari posisi di mana masing-masing malaikat ini berhadapan dengan para nabinya Allah Subhanahu wa taala, di situ jelas kelihatan tergambar bahwa ketika Rasulullah SAW yang diwafatkan, maka perlakuan yang dilakukan oleh malaikat Israel itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Bahkan nanti ketika nyawa Rasul itu sudah mulai dicabut dan nyawanya itu sudah berada pada pusat daripada pusarnya beliau mengatakan, wahai Jibril, alangkah sakitnya proses kematian ini. Lalu mendengar ucapannya Rasulullah SAW, malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasul mengatakan, wahai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku? Jibril menjawab, wahai kekasih Allah, siapa yang sanggup melihat muka orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakaratul maut seperti ini? Nanti dalam riwayat lain dikatakan, bahkan di situ Rasul masih mengatakan, wahai Jibril, bisakah sakitnya kematian daripada umatku itu saya yang menanggungnya? Tapi permintaan yang terakhir Rasul ini tidak dijawab oleh malaikat Jibril, karena sebenarnya sakit dalam sakaratul maut itu sangat berkaitan dengan amalan masing-masing kita semua. Nah, sekaligus ini kita semua memang harus senantiasa berada dalam keimanan, berada dalam amal yang soleh, karena keimanan dan amal soleh itulah yang memudahkan kita untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus nanti akan memudahkan kita menuju proses kepada kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzah dan juga kehidupan di hari akhir, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, gambaran yang umum mengenai bagaimana para nabinya Allah Subhanahu wa taala itu menuju ke abadian. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan nanti kami lanjutkan, insyaallah. Baik, terima kasih, Masya Allah Ustadz, luar biasa sekali sharing yang disampaikan pada hari ini. Semoga menjadi pengingat pula bagi kita semuanya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat akan kematian dan tentunya dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz guru kita pada pagi hari ini dapat menjadi tambahan bekal dan agar kita bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi. Nah, baiklah Ustadz, pada pagi hari ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan disampaikan oleh Pak Cahyo yang dikirimkan melalui direct message pada jam 7.20. Dia menanyakan, apakah saat Nabi Adam diwafatkan, apakah juga merasakan hal kesakitan? Kemudian apakah ada informasi pada hari keberapakah Nabi Muhammad dimandikan setelah Nabi Muhammad wafat? Mohon pencerahannya. Itu dulu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Cahyo, apakah saat Nabi Adam alaihissalam wafat, beliau juga mengalami kesakitan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riwayat tentang Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam tadi adalah riwayat yang bisa kita ambil dari sunnah, dari riwayat hadis ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa mendapatkan kecuali memang berasal dari hadis.
Sehingga hadis yang berkaitan dengan Nabi Adam nanti ada dua. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan penciptaan Nabi Adam. Tapi begitu nanti berkaitan dengan wafatnya Nabi Adam alaihissalam, itu hadis dari Abdullah dari Ka'ab. Nah, di sini hadisnya yang kedua itu dari Mus'ab ya. Sebentar kami cek. Nah, hadis yang kedua itu Ubay bin Ka'ab. Jadi dari Ubay bin Ka'ab. Jadi satu ketika Rasul bercerita kepada Abu Hurairah dan yang lainnya. Nah, satu cerita nanti Rasul bercerita kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, cerita tentang wafatnya Nabi Adam alaihissalam ini yang berkaitan apakah Nabi Adam juga mengalami kesakitan? Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, itu tidak ada yang langsung menyatakan. Tidak ada yang langsung menyatakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari keumuman ayat Al-Quran, maka kita akan bisa dapati semuanya itu akan mengalami kesakitan. Jadi berlaku hukum umum. Cuman tingkat kesakitannya di situ berbeda-beda. Misalnya, kalau di dalam Al-Quran itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul konkret bahwa ketika malaikat itu datang menjemput kematian seseorang, maka malaikat itu akan memiliki rupa sesuai dengan amalan yang bersangkutan. Nah, ini jelas dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Kalau dia orang baik, maka malaikat akan menyerupai dengan rupa yang baik. Dia mengucapkan salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ditunjukkan amalan-amalan baiknya itu nanti balasannya di surga seperti ini. Sehingga orang yang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senang. Kemudian sebaliknya, kalau orang itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat datang dengan muka yang tidak enak dilihat. Bahkan orang tersebut menjadi takut dengan mukanya malaikat itu. Ditunjukkan lalu oleh malaikat itu amalan-amalan perbuatannya selama ini. Bahwa dia akan mendapatkan balasan baik di alam barzah, maka para ulama mengatakan di alam barzah itu juga ada siksaan. Cuman siksaannya itu tidak sama dengan di alam akhirat nanti. Ditunjukkan ini amalan-amalannya. Lalu setelah itu baru dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita merujuk kepada Al-Quran dengan penjelasan yang lebih keras lagi, malaikat itu cara mencabut nyawanya pun juga berbeda. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukuli orang itu baik mukanya maupun punggungnya. Tentu tidak kelihatan oleh kita. Karena kehidupan menjelang kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kehidupan yang sudah berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Kedatangan malaikat datang kepada orang yang meninggal dunia, kita tidak mengetahuinya. Yang mengetahuinya itu hanya yang bersangkutan. Nanti ketika dia ditunjukkan amalan perbuatannya, kita juga tidak mengetahuinya. Yang mengetahui itu yang bersangkutan. Begitu juga nanti ketika proses pencabutan nyawa itu terjadi. Nah, oleh sebab itu tidak ada riwayat yang secara tegas menjelaskan sakitnya itu seperti apa ketika Nabi Adam alaihissalam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi keumuman ayat dari Al-Quran itu bisa kita generalisasi bahwa rasa sakit itu ada. Kenapa rasa sakit itu ada? Ya segala sesuatu yang sudah menempel kepada kita ketika dia cabut kan ada rasa sakitnya. Demikian juga dengan roh tadi. Nah, oleh sebab itu keumuman ayat kalau ditanya misalnya apakah Nabi Adam juga mengalami sakit? Nah, secara umum akan mengalami sakit yang sama. Cuman secara detail kita tidak bisa menjelaskannya. Karena nanti sakit itu nanti diriwayatkan oleh Rasul ketika beliau mengalaminya sendiri. Ketika nyawa itu sudah dicabut, lalu beliau berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, begitu sakit ternyata dicabut nyawa itu." Nah, sekaligus ini sebenarnya pengingat kepada kita semua sebagai pengikut dan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
karena saking sakitnya sakaratul maut dan proses pencabutan nyawa itu, maka kita memang harus senantiasa berada dalam jalan kebaikan. Semoga jalan kebaikan itu yang memberkahi kita, sehingga memudahkan kita ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi bisa diulang pertanyaannya, Ustaz? Oke. Pertanyaan kedua tadi dari Pak Cahyo, apakah ada informasi mengenai hari keberapakah Nabi Muhammad dimandikan setelah wafat? Ketika dalam sebuah riwayat, ketika beliau itu sebelum wafat, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, nanti kira-kira siapa yang memandikan? Lalu Rasul mengatakan, nanti yang memandikan adalah engkau Ali, lalu yang mengkafani saya nanti bersama dengan Abbas. Jadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak lama di hari yang sama itu Rasulullah SAW nanti dimandikan oleh ahlul baitnya. Ada perdebatan yang mengatakan kenapa Abu Bakar, Umar segala macam tidak ikut memandikan. Nah, di sini ada riwayat yang tadi. Ada riwayat dalam sebuah hadis, nanti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah sesempat menghadap Rasul sebelum beliau meninggal. Lalu Rasul mengatakan, nanti yang memandikan saya adalah engkau Ali sebagai ahlul baitnya Rasul. Lalu Abbas pamannya Rasulullah SAW. Jadi ini sekaligus sebagai petunjuk bagi kita semua, kalau ada di antara keluarga kita yang meninggal, dan kalau di antara keluarga itu bisa bagaimana memperlakukan jenazah itu dari mulai memandikan, mengkafani, itu sebaiknya memang dari anggota keluarga. Maka seorang istri kalau dia meninggal, sebaiknya yang memandikan adalah suaminya dan anak-anaknya. Seorang suami yang meninggal, sebaiknya yang memandikan adalah keluarga dekatnya. Jadi kalau bisa ring yang pertama. Kalau tidak ada ring yang pertama, bagus ring yang kedua. Kenapa ini? Ya, tentu ada banyak hal. Termasuk salah satunya adalah kalau ada aib dan lain sebagainya, aibnya itu tidak akan keluar kemana-mana. Nah, maka di beberapa tempat di Jawa Timur itu, kalau ada orang yang meninggal, langsung dimandikan oleh keluarganya. Ketika orang berziarah ke situ, sudah dalam keadaan dimandikan, sudah dalam keadaan dikafani. Sehingga memberitahukannya itu tidak pas meninggal. Kan sekarang kan kita memberitahukan, ada sekarang bapak ini meninggal, langsung kita beritahukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Baru kemudian diproses. Yang baik itu kalau bisa, begitu meninggal dunia, langsung kita proses oleh keluarganya itu. Jadi keluarganya yang mengurusi semuanya, terutama memandikan dan mengkafani, baru diletakkan di tempat. Nah, disitulah orang berziarah. Silahkan orang berziarah. Itu jauh lebih aman daripada kita biarkan dulu, kita nunggu orang banyak datang. Kalau orang banyak datang sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, sudah dimandikan, orang foto-foto semuanya, apa di foto-foto. Ini bukan sesuatu yang untuk di situ masalahnya. Untuk difoto lalu dikonsumsi sebagai ini segala macam, orang bermacam-macam ini. Sebaiknya memandikannya itu kalau bisa keluarga tertutup. Kalau bisa tertutup keluarga. Nah, itu jauh lebih aman. Nah, maka Rasulullah SAW tadi kenapa ketika Sayyidina Ali datang, langsung Rasul menunjuk ahlul baitnya itu untuk menyelesaikan semuanya. Nah, disinilah ketika nanti terjadi musyawarah Abu Bakar, Umar, dan juga kaum Ansor, Sayyidina Ali tidak ikut. Kenapa Sayyidina Ali tidak ikut? Karena memang dia fokus untuk ngurusin jasadnya Rasulullah SAW. Karena itu yang lebih prioritas bagi keluarga dibanding urusan yang lain. Oke, baik Ustadz. Masya Allah, sebetulnya Ustadz cukup banyak pertanyaan pada pagi hari ini.
Namun dikarenakan Ustadz sendiri ada acara, Prof. Suharyadi juga, kita ada acara penerimaan mahasiswa baru di kampus, maka sepertinya untuk pertanyaan dari peserta lainnya kita simpan dulu ya Ustadz, untuk insya Allah nanti pada Insya pertemuan Allah. berikutnya akan Ya kita Allah. sampaikan. Nah, sebelum itu kita berikan kesempatan kepada Prof. Suharyadi untuk mewakili kita semuanya dan juga sebagai Rektor Universitas Dian Nusantara. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan. Terima kasih Pak Hasanuddin, Ustaz Dr. Haryadi yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian, para peserta ngaji bareng online yang masih bertahan 365 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Hasan, wah pagi ini pencerahan Dr. Haryadi luar biasa ya. Bagaimana kita mempersiapkan diri mozaik menuju keabadian, walaupun sebenarnya tadi juga mozaik menuju kematian, tapi lebih lebih nyaman kalau menuju keabadian itu. Jadi bagus sekali. Dan memang kita sangat mengagumi ya, Dr. Haryadi ini ahli di dalam sejarah, baik sejarah para nabi, sejarah sahabat-sahabat Rasul, yang kalau kita mendengarkan dan mencermati semua berisi petunjuk-petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan saya kira kalau kita bisa menerapkan apa yang diberikan Dr. Haryadi tadi, mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW sendiri, maka sebenarnya jalan kita ini sudah ditata sangat bagus kalau ingin menuju keabadian yang betul-betul abadi seperti yang kita harapkan. Ya ikutilah petunjuk-petunjuk dari apa yang telah dilakukan para Nabi dan Rasul kita, maupun para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan Dr. Haryadi menceritakannya dengan sangat nyaman ya. Tidak mudah loh Pak Hasan menceritakan sesuatu, sejarah, tapi kita bisa menikmatinya dan merasakannya betul di hati kita. Dan insya Allah seluruh jamaah NBO ini bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Dan Pak Hasan tadi sudah mengawali pembahasan ayat suci Al-Quran dengan tafsirnya yang luar biasa, sambil menunggu Dr. Haryadi juga menambahkan pengalaman-pengalaman real dalam kehidupan. Itu sesuatu yang sangat bermakna bagi kita semua. Dan saya Pak Hasan, hari ini merasa apa yang disampaikan Pak Hasan tadi sangat berkesan betul. Ya, bagaimana kalau kita sudah punya niatan itu jangan menunda-nunda. Ya, itu contoh yang sangat baik, bahwa niat itu pun sudah dapat pahala. Tapi kalau di dalam kaitannya itu ada total action yang dilaksanakan betul, tentu pahalanya berlipat-lipat, karena yang menikmati kemudian terus-menerus bisa menambah pahala yang kita telah tanamkan itu. Amin. Ini saya kira yang paling penting. Jadi karena waktu juga Pak Hasan, saya segera harus ke kampus. Terima kasih Dr. Haryadi, luar biasa apa yang disampaikan, dan insya Allah kita terus menjalin silaturahim dan kita masih terus mendapatkan siraman rohani dari Dr. Haryadi lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih bertahan sampai saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas sambutan dan kesan yang disampaikan, atas sharing yang disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Haryadi pada pagi hari ini. Semoga sehat walafiat selalu Prof, dan semoga Undira semakin jaya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf sekali kita tidak bisa melanjutkan acara ini dikarenakan waktu juga sudah jam 7.58 pada saat ini. Maka sama-sama kita akhiri pertemuan ini dengan kata penutup dan juga sekaligus mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin dengan doa pada pagi hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru kita semua, Profesor Suharyadi dan juga profesor-profesor yang lain yang hadir pada kesempatan ini, para sesepuh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kesehatan kita, keafiatan kita, keberkahan yang kita miliki,
Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim ma'alimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Amin. Wa barik lana fi usratina, wa barik lana fi dzurriyyatina, wa barik lana fi ilmina, wa barik lana fi amwalina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqni bis sholihin. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis sholihin. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas doa yang telah diantarkan. Semoga menjadi doa yang Allah kabulkan, Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, dengan ucapan terima kasih kepada guru kita Dr. Haryadi atas ilmu yang telah diantarkan pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Dengan demikian maka kita akhiri pertemuan ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.